Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Teo KDR. Oke teman-teman, kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar informasi ya mengenai rekrutmen untuk P3K di tahun 2024 ya. Kita akan membahas teman-teman di sini informasi terkait dengan tenaga honorer ya, atau tenaga non ASN, yang mana teman-teman di sini ada kabar baiknya ya. Untuk surat edaran terbaru ya dari Menpan RB ini tertanggal 12/12 ya, ini mungkin teman-teman ada yang paham ya. Jadi Menpan RB ini sudah mengeluarkan edaran terbarunya per tanggal 12 Desember 2024. Di sini ternyata ada kabar baik teman-teman bagi tenaga honorer ya atau non ASN yang mana nanti berlaku di Januari 2025. Nah, ini mungkin saat ini ada yang was-was juga teman-teman ya, bagaimana dengan tenaga honorer yang belum mendapatkan NIP ya. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, untuk jadwal P3K teman-teman untuk yang di tahap 1 ya, ini saat ini masih di proses pelaksanaan seleksi ya. Jadi untuk teman-teman sekarang masih banyak yang melaksanakan seleksi kompetensi. Nah, ini pun kalau misalkan di tahap 1 ya, itu kalau dapat NIP ya. Jadi untuk pengusulan NIP itu baru nanti di pengusulan NIP itu kan di 1 sampai 31 Januari. Nah, misalkan nanti dia dapat NIP ya, bisa jadi NIP-nya mungkin di sekitar di bulan Februari, Maret sampai April. Nah, itu sebagaimana kalau kita lihat untuk yang tahap 1 saja dapat NIP-nya mungkin sampai bulan tadi. Nah, bagaimana dengan yang di tahap 2 ya? Nah, statusnya kan berarti mereka yang ikut di tahap 2 sekarang ini kan masih di proses pendaftaran ya, proses pendaftaran. Nah, itu teman-teman, ini untuk di tahap 2 itu kan masih dimulai di 17 November sampai dengan 31 Desember 2024. Ini tentunya untuk proses mendapatkan NIP lebih panjang lagi ya, karena kalau kita lihat untuk yang di tahap 2 ini seleksi kompetensinya ya, seleksi kompetensinya. Nah, di sini 17 April sampai dengan 16 Mei. Jadi mungkin nanti dia dapat NIP ya masih di sekitar mungkin September ya, kalau kita lihat di jadwal secara kompletnya teman-teman ya. Untuk di tahap 2 itu untuk pengusulan NIP-nya. Nah, ini untuk pengusulan NIP-nya teman-teman. Nah, ini masih di sekitar Juli ya. Jadi untuk yang di tahap 2. Nah, lantas bagaimana teman-teman untuk proses gajinya ya di tahun 2025 itu seperti apa ya? Kami ingat kalau kita lihat informasi-informasi beredar bahwa untuk tenaga honorer atau non ASN itu kan di Desember 2024 itu kan harus sudah selesai teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari jadwal ini ya, tentunya mungkin ada yang was-was bagaimana sih nasib tenaga honorer untuk di tahun 2025. Nah, di sini teman-teman ada edaran terbarunya ya dari Menpan RB. Nah, ini tertanggal 12 Desember 2024. Ini mengenai penganggaran gaji bagi pegawai non ASN atau honorer. Nah, nanti kita akan bahas teman-teman ya. Ini tentunya ada sedikit kabar baik bagi tenaga honorer ya, tidak perlu was-was lagi ya, karena memang sudah ada edaran dari Menpan RB terkait dengan tenaga honorer di tahun 2025 tadi untuk gajinya ya, atau untuk gaji ataupun anggarannya di 2020. Nanti kita akan bahas di video ini. Untuk itu teman-teman silakan simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita masteokdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk surat edaran terbaru dari Menpan RB ya di tanggal 12/12 ya 2024. Ini kabar baik untuk tenaga honorer teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum dapat NIP nanti ya di tahun 2025 ya, tentunya kabar ini memberikan informasi bahwa teman-teman masih aman gitu ya. Meskipun kalau kita lihat di Desember 2024 ini seharusnya kan penataan tenaga honorer harus selesai. Jadi semuanya harus sudah mendapatkan NIP di 2025 itu ya. Nah, di sini teman-teman mungkin bagi rekan-rekan yang saat ini ya, saat ini masih proses di tahap 1, yang mana kalau kita lihat teman-teman yang sudah ikut di tahap 1 ya, sudah mengikuti pendaftaran di SSC ASN ya, mungkin saat ini mereka sedang ujian ya di seleksi tahap 1 ini.
Nah, semoga diberikan kelancaran teman-teman ya. Terus bagaimana statusnya nanti di 2025 ya? Untuk yang tahap 1 saja seperti yang sudah kita jelaskan tadi, nanti dia akan dapat NIP-nya ya, itu mungkin sekitar di bulan Februari sampai April ya teman-teman ya. Nah, ini. Terus bagaimana dengan statusnya yang di tahap 2 ya? Tahap 2 kalau kita lihat tadi di jadwalnya ya, mungkin dia akan dapat NIP di sekitar bulan Juli sampai September. Nah, terus sedangkan di statusnya itu nanti bagaimana? Bahwa informasi yang sudah kita terima ya, teman-teman, bahwa sesuai dengan undang-undang ya di 2023 ya, bahwa untuk tenaga honorer itu harus selesai di Desember 2024 ini. Nah, di sini ada kabar baiknya dari Menpan RB teman-teman ya, yang mana di sini ada informasi ya dari Menpan RB terkait dengan penganggaran gaji bagi pegawai non ASN. Ya, jadi dengan adanya satu daerah ini ya, tenaga honorer akan sedikit lega ya, karena tentunya masih ada kebijakan ya, terkait dengan penghapusan tenaga honorer di Desember 2024 ini. Nah, di sini kalau kita lihat informasinya teman-teman, jadi untuk sadar ini ditujukan ya kepada pejabat pembina kepegawaian instansi pusat, pejabat pembina kepegawaian di instansi daerah. Nah, di sini informasinya ya berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan ya bahwa pegawai non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 ini ya. Nah, sedangkan untuk tahap 1 dan tahap 2 seperti yang tak jelaskan tadi ya, itu mungkin nanti dapat NIP-nya untuk tahap 1 kan sekitar di Februari sampai April. Sedangkan di tahap 2-nya ya mungkin sekitar di Juli sampai dengan September ini 2025. Nah, sedangkan di dalam undang-undang itu sudah harus diselesaikan ya penataannya paling lambat di Desember 2024. Nah, dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non ASN atau nama lainnya sebagai pegawai ASN. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, ini bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, di sini di poin 1 teman-teman, kami mengapresiasi pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan instansi daerah yang telah mengusulkan kebutuhan P3K di tahun 2024 sebagai salah satu bentuk komitmen dalam penataan pegawai non ASN melalui pengadaan P3K. Nah, berdasarkan sesuai surat PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara yang nomor 6610 ini terkait dengan jadwal pengadaan P3K teman-teman ya, ini ya. Jadi ini 6610 ya. 6610 terkait dengan jadwal seleksi P3K 2024 baik tahap 1 maupun di tahap 2. Nah, di sini dijelaskan bahwa untuk jadwal ya dan proses tahapan pelaksanaan seleksi pengadaan P3K tahun 2024 sedang berlangsung. Ini memang sedang berlangsung ya. Kalau kita lihat sekarang jadwalnya itu posisinya di seleksi kompetensi ini ya. Terus di poin 3 ya, berdasarkan evaluasi pelaksanaan seleksi P3K di tahap 1 ya, penataan dan penyesuaian pegawai non ASN belum berjalan dengan optimal. Nah, sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan instansi daerah, yang pertama adalah tetap menganggarkan gaji. Nah ya, jadi jelas ya, jadi tetap gajinya tetap dianggarkan bagi pegawai non ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi aparatur sipil negara. Ini jelas ya, jadi tetap pemerintah daerah ataupun pusat tetap menganggarkan gaji bagi tenaga non ASN-nya. Di poin 2 teman-teman, apabila jumlah pegawai non ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pegawai non ASN dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu ya, sehingga anggaran P3K paruh waktu tersebut tetap disediakan. Ini memang sesuai dengan informasi teman-teman ya, bahwa bagi rekan-rekan yang mengikuti seleksi P3K yang misalkan kuotanya hanya 1 ya, misalkan pendaftaran 15 ya, maka yang menjadi P3K penuh waktu itu hanya 1, sedangkan yang 14 ini dapat dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu ya, karena ini berdasarkan di poin 2 ini. Terus berikutnya, bagi tenaga non ASN sebagian maksud pada angka 4 huruf B ya, penganggarannya disediakan di luar belanja pegawai. Ini tentunya nanti di masing-masing daerahnya teman-teman ya. Nah, mungkin bagi yang akan mendownload surat edaran resminya ya, mungkin teman-teman bisa cek saja di seperti biasa ya di masjidkada.com. Teman-teman nanti bisa cek untuk surat edaran dari Menpan RB tersebut. Nah, dari sini teman-teman kita akan kembali mereview ya. Jadi ada beberapa tujuan dari penataan tenaga non ASN. Yang pertama adalah ini tentunya
melaksanakan mandat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Itu tadi ya dasarnya. Berikutnya adalah pemenuhan P3K sesuai dengan kebutuhan di lingkungan instansi pemerintah. Yang nomor 3 adalah memperjelas status kepegawaian tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Dan berikutnya adalah pemetaan dan identifikasi tenaga non-ASN yang dapat diusulkan menjadi P3K. Ya, ini baik yang penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Yang nomor 5, mendorong tenaga non-ASN mendaftar dan mengikuti seleksi P3K tahun 2024. Yang terakhir, pengangkatan tenaga non-ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini adalah dari tujuan penataan di tenaga non-ASN. Terus kemarin juga sudah kita sampaikan teman-teman terkait dengan mekanisme seleksi ASN di tahun 2024. Ini salah satunya ada beberapa kriteria prioritas ya untuk di tahun 2024 ini, dan juga ada pelamar yang misalkan sudah mengikuti di seluruh ya, dia sudah daftar, sudah lolos seleksi administrasi, sudah ikut seleksi, tapi dia tidak menempati kebutuhan formasinya atau lowongannya, misalkan formasi cuma 1, pendaftarnya 5, berarti nanti yang 4 ya ini bisa dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu. Nah, terus kemudian juga kita sudah sampaikan juga bagi teman-teman yang TMS ya, TMS di tahap 1. Nah, ini juga ada solusi alternatif ya dari BKN, yang mana salah satunya adalah ini nanti semoga diberikan kesempatan ya. Jadi terhadap non-ASN yang dinyatakan TMS diberi kesempatan mengikuti seleksi P3K di tahap 2. Ya, nanti kita akan tunggu untuk edaran resminya dari Menpan RB ataupun BKN ya terkait dengan rekan-rekan tenaga honorer yang mungkin TMS di tahap 1. Itu teman-teman ya, mungkin informasi yang dapat kami sampaikan ya terkait dengan surat edaran terbaru dari Menpan RB, yang mana tentunya ada kabar baik untuk tenaga honorer di tahun 2025 ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.